kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga salawat serta salam tak hentinya tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita menginjak pada materi yang hendak saya bawakan, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Karena Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pada hari yang berbahagia ini, saya selaku penceramah hendak membawakan ceramah yang bertema kesabaran. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan sabar itu sendiri? Apakah sabar adalah berdiam diri saat kita dizalimi? Ataukah sabar itu menerima dan pasrah saja atas keadaan yang tanpa mau kita mengubahnya ke jalan yang lebih baik? Ternyata, sabar itu sendiri yang dimaksud dalam agama kita adalah bersabar untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam keadaan apapun, baik itu senang ataupun tidak, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita dihadapkan dengan masalah pertemanan, yakni teman kita melakukan perbuatan mencuri, na'udzubillah min dzalik, maka hendaknya kita mencari solusi terbaik. Jangan karena termakan emosi kita sampai melakukan hal-hal yang dilarang, seperti membunuh atau menyebarkan aibnya. Justru karena telah dihadapkan dengan suatu musibah atau cobaan, maka hendaknya kita mengingat kembali kepada Allah bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki ujiannya masing-masing. Di dalam Islam, tingkatan sabar itu pun terbagi menjadi tiga, yakni tingkatan pertama adalah kesabaran dalam ketaatan. Lalu yang kedua adalah bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Nah, dari tingkatan sabar ini, tingkatan yang paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Karena seringkali di antara kita terburu-buru dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diberikan dalam Quran surah Toha ayat 132 yang berbunyi, Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabar serta bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Selanjutnya, tingkatan sabar di bawah sabar dalam ketaatan adalah sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Banyak orang di zaman ini yang melakukan kemaksiatan tanpa menyadari kemaksiatan tersebut. Selanjutnya, tingkatan sabar yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Seringkali kita melihat orang-orang hidupnya enak dan seolah-olah tidak memiliki ujian atau musibah. Padahal sesungguhnya setiap manusia memiliki ujian dari cobaannya masing-masing. Dan disebutkan adalah salah satu ciri orang yang beriman ketika ia ditimpa musibah, ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadalah kami kembali. Dalam ilmu filsafat disebutkan bahwa orang yang mampu bersabar dan bisa bersabar hanyalah orang yang jiwanya kuat. Dan semoga kita menjadi manusia dengan jiwa-jiwa yang kuat. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan pencerahan serta menambah ilmu kita, wawasan kita, terutamanya seputar kesabaran. Bila ada piring yang pecah dalam disimpan dalam laci, bila
Apabila ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.